Hai Sobat Otomotif, bertemu kembali bersama Rehan Motor. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menangani Mio GT dengan kendala 2 kode mil serentak ya, sekaligus barengan. Nah, pada kode pertama ini merupakan kode 22. Dan kemudian yang satu lagi coba kita baca 1 2 3 4 5. Oke, kita matikan dulu kontaknya. Kode mil 22 serta kode mil 15 itu mengarah ke sensor MAX. Sensor MAX merupakan singkatan dari Modulated Air Quality Sensor. Di dalam unit tersebut terdapat beberapa komponen, yaitu sensor TPS atau Throttle Position Sensor, dan terdapat juga IAPS atau Intake Air Pressure Sensor. Dan kemudian yang ketiga IATS atau Intake Air Temperature Sensor. Kedua indikator mil atau pemberitahuan kode error pada lampu indikator mil itu mengarah ke sensor ini yang saya buka ini. Ini merupakan sensor MAX yang saya sebutkan tadi. Nah, pada keterangan kode 22 merupakan sensor MAX ini terjadi hubungan pendek atau hubungan singkat atau sering disebut korsleting. Dan kemudian pada kode error 15 itu terdapat terputus atau tidak terhubungnya salah satu kabel mengarah ke TPS. Nah, di sini setelah kita cek, ternyata si soket sudah pecah ya, tidak ada klip sama sekali, dan itu sudah dilem menggunakan lem glue ataupun lem Alteco. Nah, di sini sangat fatal kawan-kawan. Di sini kita berusaha untuk membuka si leman pada soket sensor MAX ini tadi dengan menggunakan carbo cleaner. Nah, kita menggunakan carbo cleaner yang lumayan kadar yang lumayan tinggi ya, sehingga dapat merontokkan gumpalan lem yang merekat pada soket sensor MAX ini tadi. Nah, di sini kita berulang-ulang kali menyemprotkan carbo cleaner hingga kita sedikit kewalahan dengan merontokkan lem yang terdapat pada bagian dalam soket ini. Nah, di sini sebenarnya ya cukup fatal ya kawan-kawan ya. Dengan memberikan lem kepada bagian dalam soket ini sangat-sangat fatal. Kenapa saya bilang fatal? Ya. Pada bagian soket, apabila tidak ada klip ataupun berupa pengunci pada bagian soket itu seharusnya tidak boleh dilem. Dikarenakan apabila kita memberikan lem ke dalam bagian soket, yang dikhawatirkan pada pin konektor di dalam soket tersebut kadang-kadang terhubung dan kadang-kadang tidak. Hal itu akan menyebabkan pada sensor itu tersebut akan rusak ya. Nah, setelah kita membuka pada bagian sensor ya, alhamdulillah masih bisa dilepas. Walaupun sedikit memakan waktu yang cukup lama tentunya. Nah, di sini kita coba buka lagi ya. Nah, dan setelah kita buka dan kemudian alhamdulillah si pin konektor dari sensor tersebut tidak ada yang tertutupi oleh lem. Hanya saja pada konektor soket bagian luar atau pada soket luarnya itu cukup tertutupi lem ya. Nah, di sini kawan-kawan ya,
jangan sesekali memberikan atau meneteskan lem pada konektor sensor apapun pada bagian sepeda motor. Itu saya tekankan, jangan sesekali. Dikarenakan apa? Nah, apabila si soket tertutupi dengan lem, ya tentunya itu akan membuat si pin konektor kadang menyentuh dan kadang tidak. Ini akan membuat error, sehingga seperti pada motor ini mengalami mogok, sama sekali tidak mau hidup. Nah, di sini kita akan menyiapkan peniti untuk mengerik-ngerik pada bagian si isi dalam konektor pinnya. Ini terkadang membuat saya bingung. Ini ajaran dari mana gitu? Ini kira-kira ulah siapa gitu? Nah, yang dikhawatirkan apabila sensor keseringan terkadang terhubung, terkadang tidak, itu akan membuat si sensor itu akan lama-kelamaan rusak. Itu ya guys ya. Nah, jangan sesekali memberikan lem. Itu saya peringatkan berkali-kali. Jangan sesekali meneteskan atau mengelem setiap konektor atau soket pada sensor tentunya. Nah, seperti pada motor ini ya. Ini tentunya nih. Ini benar-benar korban dari malpraktik ya. Ini tentunya sangat tidak diperbolehkan ya. Sangat dan tidak boleh. Ini tentunya, ini sangat fatal. Nah, ini kita berhubung kita tidak menyimpan ya. Sama sekali kita tidak menyimpan soket dari sensor max atau TPS Yamaha. Nah, di sini setelah kita membersihkan nanti ya, untuk sementara waktu hingga kita menemukan soket TPS Yamaha, kita paling melakukan menambahkan kabel tis atau tali tis untuk mengikat si soket agar tidak bergerak. Ya, saya rasa itu lebih efisien daripada dilem. Nah, oke. Dan saya rasa si soket sudah bersih ya tentunya, dan kita coba semprot dan kita keringkan. Soalnya tadi ada cairan karbu cleaner tentunya yang mengandung air. Nah, di sini kita bersihkan juga pada pinggiran atau bagian tepi dari si soket TPS atau sensor max ini. Oke, setelah kita ikat menggunakan tali tis atau kabel tis dan kita potong ya tentunya pada bagian ujung agar tidak mengganggu pada jalur kabel lainnya yang kita khawatirkan akan mengganggu. Nah, di sini apabila sensor max atau sensor TPS-nya normal, ini ketika kita kontakkan bensin ngalir. Artinya full pump menerima sinyal dari ECM atau ECU sehingga si rotak atau pada bagian full pump itu menyemburkan minyak untuk disalurkan menuju injektor. Nah, setelah kita pasang sensor max-nya, dan tentunya kita akan pasang juga pada bagian throttle body ya yang tadinya sudah kita buka. Dan setelah itu kita akan coba untuk menyalakan. Oke, coba kita akan menyalakan. Moga-moga ya motor nyala ya. Nah, alhasil motor nyala kembali dengan normal. Nah, coba kita sentak-sentak gasnya, tes saja. Dan kita coba berulang-ulang kali. Nah, kita menyalakan lagi.
Dan coba kita rasa-rasa di dengung full pumpnya ya. Nah, kita dengarkan dengung full pump. Ya, mudah-mudahan sampai ke alat perekam kita ya, untuk suara dengung full pump. Nah, coba kita nyalakan kembali. Jebret. Nah, alhamdulillah ya, sudah normal. Jadi artinya, sebagai kesimpulan, pada kode mil 22 dan 15 itu sehubungan dengan sensor max ataupun sejalur berikut dengan sensor TPS, IAP, dan IAT. Jadi yang perlu dicek itu hanya pada bagian sensor yang terdapat pada throttle body, ya, sensor yang besar itu. Nah, jadi untuk kawan-kawan dan sedulur-sedulur semuanya dan sahabat teknik, termasuk saudara-saudara seperjuangan sekoko hitam, dan berikut juga yang masih rada-rada awam ataupun mencoba-coba eksperimen dan bahkan mencoba-coba untuk malpraktek, saya sarankan jangan ke motor pelanggan Anda, itu tidak diperbolehkan, bahaya ya. Kalau memang mau mempraktekkan, cobalah di motor sendiri. Maaf, airnya sudah cadel jadinya ya. Cobalah di motor sendiri, jangan di motor pelanggan. Itu berbahaya guys, ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan silakan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info otomotif menarik lainnya. Dan apabila terdapat pertanyaan, silakan cantumkan pada kolom komentar.